Oke, minggu lalu, rekan-rekan semua, minggu lalu kita sudah lihat eh, secara diagram fasa secara umum. Nah, hari ini kita akan lihat lebih ke eh, sistem yang paling banyak di material, yaitu adalah besi karbon. Mana ada di sini? Nah, ini. Mana? Ini ya, misalkan. Nah, ini adalah diagram fasanya besi karbon, ya. Diagram fasa besi karbon. Di sini memang ya pasti banyak ya, tapi seperti biasa jangan nggak usah apa ya, kaget lihat diagramnya yang ada macam-macamnya. Kita cuma lihat di komposisi berapa, temperatur berapa, dia fasanya apa gitu ya. Diagram fasa ini terjadi pada saat kesetimbangan. Artinya kita hanya bicara saat dia berada di kesetimbangan, saat proses kesetimbangannya sudah terjadi gitu. Kalau kesetimbangan itu kan kayak dari A gitu ya, dari kota A terus ke kota B gitu ya. Nah, eh, diagram keseimbangan itu hanya berbicara kalau misalkan saya mau dinaikin sampai temperatur sekian, komposisi sekian, saya bakal jadi apa gitu. Nah, ini B itu jadi kita hanya hanya melihat state of uh, apa keadaannya aja gitu. Jadi itu termodinamika. Nah, tapi seberapa cepat dari A ke B, seberapa lama, atau mungkin ada yang berubah-berubah, atau mekanisme mungkin lewat C dulu, lewat D dulu, terus ke B gitu ya. Itu kita nggak melihat itu di diagram fasa ya. Jadi kita melihat hanya kalau misalnya kita dibuat keseimbangan seperti apa gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan itu berarti kan prosesnya udah harus sampai nyampe ya. Nah, untuk padatan atau liquid juga ya sama ya lumayan lama gitu. Jadi biasanya pakai pendinginan lambat gitu. Misalnya apa ya? Misalnya di sini saya punya lelehan lelehan besi karbon nih gitu ya, campuran Fe sama C gitu. Terus saya dinginkan gitu misalnya. Dalam pendinginan lambat kayak gimana sih pendinginan lambat gitu. Eh, karena kan biar pengen setimbang ya, kalau pendinginan lambat itu biar setimbang itu biasanya kalau misalkan di apa ya, kalau misalnya di secara secara realnya misalnya kayak kalian punya tungku, kalian punya oven ya, eh, kemudian misalkan temperaturnya 280 derajat misalnya kalian ngoven, kemudian kalian matikan ovennya, terus kalian diemin gitu, tapi barangnya nggak di apa, misalkan kuenya nggak dikeluarin dari ovennya gitu, mungkin kan dia baru dingin sampai beberapa jam kemudian kan. Nah, itu namanya pendinginan lambat gitu. Jadi kalau misalkan ada punya lelehan logamnya kemudian kita masukkan ke dalam tungku, nah tungkunya kemudian apinya dimatikan gitu, atau sumber pembakarannya dimatikan sehingga dia akan turun 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 perlahan. Nanti dia akan itu disebut pendinginan lambat sehingga menjadi kesetimbangan. Atau misalnya saya pengen didinginkan hanya sampai berapa nih ya, 1147, terus saya tahan diam lama gitu ya, misalkan di sini dia lama gitu ya, 5 hari misalkan, atau 4 hari atau 3 hari gitu ya, lama gitu. Nah, berarti maka dia akan terjadi kesetimbangan gitu ya. Jadi nanti bedakan antara kenapa, karena habis ini kita akan belajar juga tentang transformasi fasa, jadi tentang kalau di kinetikanya gimana gitu, seberapa cepat, nanti nanti mungkin akan ada yang berbeda gitu ya. Oke, nah ini adalah sistem besi karbon FeC gitu ya. Nah, karena karbonnya ini adalah dia ada yang inget nggak? Ini larutannya apa? Cacat apa dia? Substitusional atau intersisional? Ada yang inget nggak tipenya larutan apa? Substitusional atau intersisional? Interstitial. Betul ya. Kan kalau substitusional contohnya yang Cu sama nikel itu ya. Ini Cu, ini nikel, ini Cu, ini nikel, dia ukurannya mirip gitu ya, sama gitu ya. Nah, kalau Fe sama C itu kan dia misalkan ini Fe-nya lebih gede,
C-nya tuh lebih kecil gitu di sini gitu. Jadi dia ada masa jadi dia lebih ke interstitial ya. Nah, interstitial ya. Nah, Shional. Nah, ini adalah karena dia hanya sebagai pengotor aja, sebagai impurity-nya, dan maka kita nggak akan ngegambarin dia sampai 100% C ya. Kita hanya sampai 6,7 karbon aja. Oke, ya gitu ya. Ntar saya buat dulu. Biar saya backup dulu ini ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini dia benar-benar kita nggak perlu sampai 100% C. Jadi kita potong sampai 6,7 C. Nah, di 6,7% berat ya. Nih, Anda bisa lihat di paling bawah, ini dia adalah 6,7% berat. Ya, 6,7% berat. Tapi kalau dibuat persen atom, Anda lihat yang bagian atas. Yang bagian atas adalah atomic percent ya. Ini sama dengan 25% atom C, persen C, dan berarti Fe-nya adalah 75% atom. Ya. Nah, jadi kalau ini 1 banding 25 banding 75 berarti 1 banding 3. Nah, berarti ini sama dengan satu senyawa, namanya aja C-nya 1, Fe-nya itu 3. Nah, ini sebutnya adalah senyawa Fe3C, itu adalah senyawa ya, atau kayak intermetalik gitu ya, kayak Mg2Pb gitu. Dia senyawa, garis di sini adalah senyawa, dan ini disebutnya adalah cemented. Cemented itu adalah senyawa Fe3C yang dia sifatnya keras ya, keras, kemudian getas, kemudian rapuh gitu. Nah, jadi semakin diagram fasanya ke sini, maka sifat secara umum semakin berarti kan bakal banyak komposisi cementednya ya. Kalau semakin banyak komposisi cementednya, apalagi kalau sampai 100% cemented, maka dia material yang kita punya adalah sangat getas dan rapuh. Kemudian di sini juga ada fasa-fasa ya. Di sini ada fasa-fasa. Di paling bawah ini tipis banget ya. Kalian mungkin bisa lihat sedikit di sini. Nah, di sini adalah suatu fasa, namanya adalah fasanya alfa. Ya. Alfa atau kita sebut ferrit. Jadi kita suka sebutnya alfa ferrit gitu. Nah, si alfa ferrit itu kita bisa lihat maksimum kelarutannya. Berapa maksimum kelarutannya di angka ini? Yaitu 0,022% C ya. Jadi dia maksimum kelarutannya adalah 0,022% karbon gitu ya. Kalau misalnya sama sekali nggak ada karbonnya, dia fasanya apa dong? Kalau di sini tetap alfa ferrit ya, gitu namanya alfa ferrit. Jadi alfa ferrit adalah suatu paduan yang C-nya sangat rendah, yaitu kurang dari 0,022% gitu ya, maksimal di sini gitu di sini. Ya. Terus kalau besi kita panaskan lagi di sekitar 912 nih, ada angka 912, maka dia berubah fasanya menjadi fasa ini, yaitu namanya fasa gamma austenit. Ya, di fasa gamma austenit itu dia berubah jadi fasa austenit. Kemudian dia bentuknya apa, nanti ada ya bentuknya, jadi dia berubah jadi fasa austenit. Apakah fasa ini masih padat? Kalau menurut kalian yang fasanya masih padat nggak? Menurut kalian ini fasa padat atau fasa cair? Masih padat ya?
Kan yang cair di sini kan L, liquid. Ini padat juga, cuman kristal strukturnya tuh berbeda, berubah dari si alfa berubah jadi gamma di sini gitu. Nah, terus gamma kalau misalkan dipanasin lagi sampai di atas 1394, dia berubah lagi jadi namanya fasa delta. Masih padat juga gitu. Nah, kemudian dia akan mulai meleleh di 1538 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi itu kalau misalkan lihat di gambarnya di sini. Nih, jadi besi murni adalah polimorfik, artinya dia punya berbagai jenis berbagai jenis struktur kristal pada temperatur yang berbeda gitu. Jadi di bawah 912 bentuknya adalah alpha ferrit, yaitu dia BCC bentuknya, dan dia bentuknya magnetik dikurang dari 768. Kemudian tadi semakin agak tinggi dia berubah jadi austenite, strukturnya FCC, jadi naik, berubah gitu ya. Kemudian meningkat lagi jadi delta ferrit, strukturnya BCC, dan kemudian dia meleleh di 1538. Oke. Nah, terus yang kedua tadi di 6,7% C, dia adalah besi, ada senyawa namanya cementite atau Fe3C. Fe3C ini 6,7% berat C atau 25% atomiknya ya dari Fe3C-nya bersifat metastabil. Jadi dia bisa tersegregasi gitu. Ya. Nah, kemudian C itu juga larut. Nah, ini besi, baja, dan besi cor termasuk dalam diagram yang tadi ya, gitu. Nah, kelarutan C itu adalah 0,02% berat pada temperatur 727 dan 2,14% berat pada 1147 dalam fasa austenite ya. Kemudian dia juga ada fasa eutectite dan eutectoid. Mari kita simak ya lagi ya. Nah, oke, jadi di sini yang di sini ini adalah maksimum kelarutan austenite ya. Yang ini maksimum kelarutan ferrit. Nah, di sini tadi ada dibilang titik eutectic sama titik eutectoid. Ada yang bisa nemukan di mana titik eutectic dan eutectoid? Ada yang bisa menemukan di mana titik eutectic dan eutectoid? Coba kita balik lagi ke sebelumnya. Apa itu titik eutectoid? Apa itu titik eutectoid? Titik eutectoid adalah dari solid solution 1 ke solid solution 2 ditambah solid solution 3 ya. Kayak dari ini delta, kalau dia reaksinya berubah jadi tunggu aja dulu, jadi alfa ditambah gamma di sini. Oke. Nah, kalau eutectic itu dari liquid liquid dia jadi solid solution 1 ditambah solid solution 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat balik lagi di sini. Nah, di sini ada nggak titik eutectic sama eutectoid?
Ayo, tadi saya jawab. Mau coba jawab, Bu. Ya, Kalau titik eutectoid itu yang di 0,76% C, bukan, Bu? yang ini. Oke, Iya, ini disebut eutectoid. Siapa namamu? Sabrina, Bu. Sabrina. Oke, betul ya. Ini adalah titik eutectoid, betul. Terus yang kedua, titik eutectic Kalau eutectic di 4,3%. C, bukan, Bu? 53% di sini ya. Ya, Iya. betul betul. Ya. Oke, jadi yang eutectoid ini betul. Jadi dia kalau kita lihat gambarnya di sini, ini kan fasa padat ya. Solid solution satu ya, si gamma ya. Ya kan? Nah, dia kalau diturunin ke bawah, dia berubah jadi apa nih di sini fasanya? Alfa ditambah Fe3C. Kalau dipanasin lagi dia ke atas, nah dia akan berubah lagi jadi gamma. Jadi namanya ini adalah disebut namanya eutectoid. Betul, Sabrina. Nah, terus saya ganti warna lagi ya. Nah, yang kedua adalah eutectic. Nah, eutectic artinya uh, kalau ini adalah eutectic. Nah, itu artinya ini ada liquid. Kalau dia didinginin ke bawah, dia berubah jadi fasa gamma ditambah Fe3C. Kalau dia dinaikin lagi ke atas, dia berubah jadi liquid lagi. Dikebawahin lagi, dia jadi alfa ditambah gamma ditambah Fe3C. Nah, gitu. Jadi ini ada dua titik, yang pertama eutectic dan juga namanya eutectoid ya. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat sebenarnya di sini, cuman lebih enak menjelaskannya lewat gambar ya. Jadi kan kalian tahu ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi di sini dilihat bahwa nah di sini betul tadi kata Sabrina. Untuk eutectic dia ada di 4,3% berat C. Kemudian temperaturnya kalian bisa lihat ya, di temperaturnya bisa lihat di garis ini. Nah, ini garisnya ke sini, terus lihat temperaturnya di sini. Ini titik eutectic. Sementara kalau titik eutectoid, kalian juga bisa lihat temperaturnya, kalian garis lurus. Nah, ini temperaturnya di 727. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku mau bertanya, Ya, tapi maaf kalau tadi saya kelewat, Bu. Yang garis titik-titik di samping titik ya. eutectic itu apa ya, Bu? Ini guys, titik-titik ini sebenarnya dia mau bikin gambar sama kayak gini ya. Tapi kenapa titik-titik ini mungkin datanya belum belum jelas gitu. Datanya belum, masih ada ketidakpastian, maka dibuat titik-titik ini gitu. Jadi cara konstruksi diagram fasa ini dia kita lakukan percobaan ya. Percobaan ini namanya percobaan kesetimbangan gitu. Jadi eh, kita punya ada furnace. Misalnya ada gambar di mana ya, di sini kali ya. Jadi ada kayak furnace misalkan furnace-nya tuh kayak vertikal gitu ya. Kalian di TBE punya furnace nggak? Pak Jajan punya furnace nggak? Namanya tube furnace. Terus misalnya dia di misalkan gini ya, misalkan 5%. Terus kita membuat racikan bahan 5% karbon, sisanya Fe gitu ya, 5% berat karbon, sisanya Fe. Mungkin biasanya dibuat bubuk ya, kemudian diaduk gitu dengan biar biar benar-benar rata. Kemudian kita simpan di sini. Ada kayak sampel holder gitu ya. Kemudian dia ditahan misalkan di temperatur segini, 1000 misalkan sini ya, 1400 derajat misalnya. Tahan di sini. Tahannya lama. Kalau lihat prosedurnya itu bisa sampai mungkin 3 hari gitu ya, 3 kali 24 jam itu dipanaskan lama. Dia sengaja 3 kali 24 jam biar benar-benar homogen gitu ya, benar-benar homogen. Nah, abis itu misalnya abis itu kita dinginin dia sampai yang kita mau. Kita misalkan uh, mau ngukur dia fasanya apa. Misalkan di sini
di sini, di sini, di sini. Jadi mungkin berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ya 6 eksperimen gitu. Nah, terus udah gitu di sini, terus di sini gitu ya misalnya. Ada 5 eksperimen. Nanti abis itu setelah dia benar-benar homogen, misalkan 3 kali 24 jam, ini kita pakai namanya drop dead test gitu, dimana kaitannya di sini dilepas, kemudian di sini udah ada bucket atau ada ember berisi pasir. Nah, kemudian dia di drop tek gitu, di drop langsung didinginkan. Jadi bayangkan dari 1400 didinginkan jadi temperatur kamar. Maka belum sempat fasanya berubah, dia udah langsung apa ya? Belum sempat fasanya berubah, dia udah langsung nggak bisa ngapain situ si fasanya gitu. Jadi akhirnya nanti ketika ini dites, si sampelnya dites, nanti dia akan si mikroskopnya akan ngelihat fasa, mungkin fasa liquid atau fasa ini gitu, atau mungkin fasa misalkan alfa sama Fe3C nanti bisa dilihat gitu. Jadi mereka membuat, jadi nah nanti peralihannya, misalkan peralihannya misalkan di sini udah ada fasa yang lain gitu ya, udah ada cementednya, oh berarti ini udah mungkin ini titik garisnya seperti ini, jadi dia masih putus-putus. Nah, dia lakukan sama, jadi sebenarnya ini udah kalau diagram fasa itu udah berupa apa ya, udah berupa optimasi gitu ya. Sebenarnya ini ada titik-titiknya kalau di zaman raw-nya ya, biar tahu gitu. Nah, itu ya itu, jadi itu jawabannya ya. Ini belum, sepertinya belum jelas gitu ya fasanya, batas fasanya di mana sehingga ini di titik-titik itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, makasih Bu. Ya. Nah, jadi ini ya kalian bisa lihat ceritanya ada di sini tadi coret-coretan saya. Pertama kita punya eutectic, L sama ini, atau misalkan eutectoid, alpha ditambah Fe3C. Nah, alpha jadi austenite, dia didinginkan, dia jadi alpha atau ferrit ditambah cemented. Nah, karena ini bentuknya adalah apa tuh namanya tadi, eutectoid ya, bentuknya berupa lamela-lamela itu ya, berlapis-lapis, maka kalau dari jauh ini kelihatan kayak satu fasa, padahal aslinya dua fasa. Jadi ini disebutnya, kita sebut namanya adalah perlit. Kelihatannya mungkin seperti, atau pearl, saya juga nggak tahu ya, mungkin kayak jadi dia disebutnya dibuat satu fasa. Jadi ada austenite jadi perlit, dia di temperatur 727 pada komposisi 0,76. Oke, nah sekarang kita lihat perkembangan struktur mikronya baja ya. Di struktur mikronya baja kita bisa lihat, jadi di sini yang titik eutectoid O ini adalah titik yang sangat penting ya. Jadi dia bajanya eutectoid gitu. Kalau baja eutectoid dia terjadi tadi reaksi dari austenite jadi perlit gitu ya. Perlit ini adalah gabungan dari alfa ditambah Fe3C. Fe3C-nya dia berlapis-lapis seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada yang garis yang hitam itu adalah cemented, kemudian di sebelahnya yang putih ada ferrit. Cemented kosongnya ferrit, cemented kosongnya ferrit, cemented kosongnya ferrit, cemented kosongnya ferrit. Nah gitu. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kemudian ini adalah satu grain ya, satu grain, yang ini satu grain gitu kan. Nih, kemudian mungkin ini satu grain, ini satu grain, ini satu grain, ini satu grain. Jadi ini tumbuh ke sini terus mentok ke sini, tumbuh ke sini, tumbuh ke sini. Nah, ini adalah namanya baja eutectoid gitu. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan struktur mikro baja, untuk baja hipoeutectoid, hipo artinya lebih kecil, eutectoid lebih kecil dari komposisi eutectoid. Misalnya di sini, ya, ini kan 0,76-nya di sini. Nah, dia misalkan di sini nih. Misalnya apa nih? Jadi pertama sama-sama sebenarnya ya. Misalnya ini ada fasa gamma.
Gamma ini juga udah berupa padatan. Jadi dan padatannya dia masing-masing punya butir ya. Punya grain boundary. Jadi ini ada grain boundary-nya, butir-butirnya. Ketika turun ke sini, ini ada berapa fasa di sini? Ada berapa fasa ya? Ada 2 fasa. Fasa apa coba? Anda lihat ke kiri dan Anda lihat ke kanan, kayak minggu lalu. Di kiri ada fasa apa? Yang ini, yang kecil, yang tipis. Alfa, Bu. Fasa alfa. Sebelah sini ada fasa Gamma. gamma. Nah, artinya karena dia udah lewat jenuh, sama kayak kalian ngedinginin larutan gula ya. Kalau didinginin, nanti gulanya lewat jenuh, kemudian dia bakal keluar jadi butir-butir gula. Nah, ini juga sama. Ketika lewat jenuh, kemudian turun ke bawah, maka alfanya akan keluar di sini. Nah, alfa itu dia akan keluar di batas-batas butir ini. Dia akan terjadi butir-butirnya kayak gini ya, yang warna oranye-oranye ini. Dan kemudian alfanya akan turun, akan makin besar, dan dia akan makin jadi besar. Ini ya, jadi warna oranye ini. Nah, komposisinya. Untuk tahu komposisinya, kembali kayak pakai referral yang minggu lalu udah dijelaskan ya. Ini per ini dan segala macam ya. Nah, kemudian dari sini ini sudah dari titik ini adalah sisa semua austenite ya yang ada. Nah, ketika austenite didinginkan di bawah 727, maka yang terjadi adalah seluruh austenite akan berubah menjadi perlit. Perlit ini kita gambarkan sebagai warna oranye dan biru, oranye dan biru, oranye dan biru ya. Oranye dan biru, oranye dan biru. Di mana di oranye dan biru ini terjadi dari sebenarnya karena ada yang warna oranye-nya adalah alfa, sementara yang birunya adalah si Fe3C. Ya, karena alfanya dulu sebelum datang sebelum eutectoid disebutnya pro eutectoid alfa. Jadi yang ini disebutnya adalah pro eutectoid alfa gitu ya, pro eutectoid alfa, sementara yang di sini adalah eutectoid alfa. Gitu. Jadi itu adalah perkembangan struktur mikro dari baja hipoeutectoid. Ya, sifatnya cemented itu atau yang ada di dalam perlit itu sifatnya si yang hitam-hitam ini dia keras karena dia menahan dislokasi ya, dia menahan beban gitu, dia menahan proses slip sehingga dia buat keras. Sementara alfa itu sifatnya lunak. Ya, dia sifatnya lunak banget gitu, lunak, daktil, gampang dibengkokin, gampang dimesin ya. Sementara kalau cemented itu sifatnya keras ya, sifatnya keras. Nah, dengan cara yang sama kita bisa juga memperhatikan ini di sini kalau misalnya di baja hipereutectoid, misalkan kita mulai sama dari austenite, kita dinginkan di sini, maka di sini yang butir duluan yang di sini ada fase apa aja di sini? Lihat kanan dan kiri. Di kanan ada siapa? Di sebelah sana. Di 6,7 kalau kalian ingat. Jadi kalau baja eutectoid ya, misalnya di sini nih. Di sebelah kanannya ada fase apa di sini? Fe3C, Bu. Ada Fe3C ya. Di sini ada Fe3C sebenarnya di sini, ya. Nah, baja udah gitu sebelah sininya Gamma. masih ada gamma, betul ya. Jadi kalau kita lihat gambar lagi di sini ada, jadi yang duluan turun itu adalah Fe3C. Jadi Fe3C juga sama, dia ada di butir-butirnya ya, di apa namanya, di batas butirnya. Nanti kemudian sama austenite-nya juga berubah lagi jadi eutectoid-nya ya. Jadi berubah jadi perlitnya tadi. Oke. Nah, jadi di sini ada hitungan-hitungannya. Nanti akan dibuatkan latihan ya. Namun saya belum buat, nanti aja kalau mungkin dalam bisa
sekitar seminggu 2 minggu ya tugasnya. Nanti untuk menghitung. Jadi di sini perlit. Nah, ini perlit ini adalah lamela antara alfa dan Fe3C dengan perbandingan tebal 8:1. Jadi austenit itu kalau dia dinginkan pasti akan jadi perlit. Perlit kalau dipanaskan akan jadi austenit. Terjadi pada komposisi berapa persen C? 0,76 C di temperaturnya 727 derajat Celcius. Ya. Kemudian kalau dianya hipoeutektoid kurang dari 0,76%, maka akan ada proeutektoid ferit di batas butir dan butiran perlit. Sementara kalau hipereutektoid ada proeutektoid cemented di batas butir ditambah dengan butir perlit. Nah, jadi kita bisa menghitung ya fraksi-fraksinya dengan angka ini atau dengan lever rule yang tadi kita dapatkan ya, yang dihitung. Misalnya coba ya kita balikin ke sini. Misalnya saya pengen menghitung komposisi ini. Misalnya ya, saya pengen tahu misalkan di sini ya, misalkan di sini. Kemudian ini misalkan saya anggap C1. Ini komposisinya berapa? Yang ini 0,76 ya O-nya. Yang ini adalah tadi 6,7 gitu. Nah, berarti di sini fraksi perlit misalnya sama dengan berapa? Kalau kita kalau misalkan fraksi austenit misalkan di sini ya, dia agak di atas. Fraksi austenit berapa menurut kalian kalau dari gambar tadi? Masih berupa austenit ya dianya ya. Di titik ini tapi benar-benar masih berupa austenit misalnya. Kalau austenit yang ke kanan apa yang ke kiri? Karena dia di sini austenitnya, maka kita ngambil panjang ini ya. Jadi panjang 6,7, panjang ini ya, angka ini dikurangi C1 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76 gitu. Jadi panjang yang ini atau 6,7 kurangi C1 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76 gitu. Jadi sebenarnya yang rumus-rumus ini itu sebenarnya sama dari lever rule juga. Jadi misalnya di baja hipereutektoid berapa fraksinya gitu ya. Nah, ini misalkan ini ya, berapa fraksi perlit pada baja hipoeutektoid misalnya. Berarti ini ada C-nya dikurangi 0,22, 0, berapa misalnya ya. Ada yang tadi masih 0,76, tadi masih yang tadi sih ya. Kalau ini terhadap langsung alfa kayaknya ya, 0,076 misalnya. 0,022. Jadi ini berapa berpersentasenya itu lihat angka-angkanya dari ini nih ya, nih hipereutektoid ya. Jadi lihat angka-angkanya dari yang tadi gitu. Jadi misalkan ini berapa fraksi perlit dalam baja hipereutektoid, berarti 6,7 kurangi C1 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76. Nah ini ya, jadi yang ini nih 0,7 dikurangi C1 dibagi dengan 6,7 dikurangi 0,76. Jadi dengan cara yang sama nanti kalian bisa berlatih menghitung bener nggak sih angka-angka yang kayak gini gitu. Nah kemudian kalau tadi ada gambar, misalkan ini ada batas-batas butirnya. Kemudian misalnya ini baja hipo misalnya ya, hipoeutektoid. Di batas butirnya kan tadi ada alfa ya, alfa proeutektoid. Ada juga yang di sini, yang di bagian masih warna biru-birunya ya, ada yang apa namanya yang garis-garisnya tadi misalnya gitu ya.
Ini si cementednya misalnya. Nah, ini untuk tahu berapa misalnya dari alpha proeutectoid, kemudian di sini ada alpha eutectoid. Jadi ada alfa yang dia di batas butir proeutectoid, ada alfa yang bareng-bareng sama si perlitnya tadi. Maka nanti ada juga disebut juga fraksi ferit total baja hipoeutectoid. Jadi ferit atau si alfa yang dia total baik dari tengahnya hipo maupun yang di sininya berapa gitu. Bisa dihitung juga. Bisa lebih lengkapnya nanti kalian latihan aja ya. Oke, nah jadi itu sekilas ya tentang pendinginan mikrostruktur dari pendinginan baja baik hipo maupun hipereutectoid. Nah, pendinginan equilibrium itu dia sangat lambat ya. Jadi kayak kalian nyimpen lelehan besi di lelehan besi baja di tungku, kemudian misalkan apinya dimatiin tapi pintunya masih ditutup, terus tunggu diamin sampai dia misalkan temperatur kamar misalnya. Jadi lambat sekali. Nah, sehingga tidak tidak realistis untuk dilakukan di industri. Nah, sehingga yang dipraktekkan itu adalah pendinginan non-equilibrium atau pendinginan cepat. Apa itu pendinginan cepat? Itu biasanya bisa dengan dia didinginkannya itu langsung disemprotkan air, ya. Ada yang langsung dikeluarin dari tungku, langsung disimpan di luar gitu. Jadi ada ketemu udara dengan temperatur ruang ya. Kemudian dia akan mendinginkan dengan cepat gitu ya. Kayak kalian ngeluarin panggangan makanan terus dikeluarin dari oven, kemudian kalian langsung simpan di room temperatur misalnya. Kemudian atau misalnya ada juga yang disemprot dengan minyak, ada dengan direndam di media pendingin minyak, itu juga ada gitu. Ya, jadi itu kan kalau misalkan kayak bikin keris gitu ya, itu kan dia dipanasin dulu sampai membara si pedangnya itu ya, kerisnya, kemudian dipukul-pukul itu artinya sebenarnya kayak strengthening mechanism ya, meningkatkan kekuatan dengan cara dipukul-pukul di tempat. Kemudian abis itu langsung masukin air gitu kan ya sama orangnya gitu. Nah itu berarti kalau pembuatan keris itu juga sama pendinginan non-equilibrium. Nah, akibat pendinginan non-equilibrium maka akan terjadi perubahan atau transformasi fasa yang terjadi di temperatur yang berbeda dan terdapat dari diagram fasa. Kemudian pada temperatur kamar terdapat non-equilibrium yang tidak tergambar pada diagram fasa. Jadi bisa jadi ada gitu. Jadi yang kita bicarakan tadi semua adalah yang diagram fasa. Nah, kemudian untuk mengurangi juga laju pendinginan itu juga kita bisa menambahkan unsur pemadu yang lain atau alloy ya. Jadi penambahan unsur pemadu dalam paduan FEC itu dia akan mengubah baik dari temperatur maupun dari komposisi eutectoid serta perbandingan fasa perlit dan fasa eutectoid. Nah, jadi ini ada berbagai grafik yang digabung ya, di mana eutectoid temperatur ternyata bisa berubah dengan penambahan konsentrasi elemen dan juga komposisinya juga bisa berubah dengan konsentrasi alloying elemen. Jadi kalau misalkan kebanyakan unsur pemadunya ini, eutectoid temperaturnya juga akan berubah gitu. Implikasinya apa? Kita butuh eutectoid temperatur untuk mengubah fasa ya. Jadi kalau misalkan ya, jadi intinya mungkin nanti ngaruh ke dalam pemrosesannya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Oh, ini ada latihan nih. Latihannya coba dikerjakan sendiri ya. Ini sebenarnya udah harusnya bisa ya. Nanti dijadiin tugas aja deh biar kalian coba ngerjain. Ini udah ada hint-hintnya, jadi harusnya bisa dikerjakan gitu. Oke, kalau begitu untuk sekarang berarti bab diagram fasa ini sudah selesai.
Tapi kita akan lanjut juga ke bagian transformasi fasa. Eh, Oke, apa ada pertanyaan sebelum? Pokoknya intinya harus bisa baca diagram ini aja ya. Pokoknya dia harus bisa baca diagram ini. Nggak ada? Oke, kalau nggak kita break sebentar ya, 3-4 menit saya bikin kopi dulu, udah ngantuk banget. Anak saya lagi pada sakit demam berdarah nih, yang kakaknya baru selesai di rumah sakit kemarin baru pulang, ternyata adiknya panas juga, udah positif demam berdarah, jadi saya harus siap-siap juga ke rumah sakit mungkin hari Sabtu. Oke, bentar ya, saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan baca-baca, buka EduNext-nya, baca-baca 5 menit, ntar saya kembali lagi.
Oke, kita lanjutkan ya ke bab berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu perubahan struktur mikro ya dan sifat paduan besi karbon. Nah, jadi rekan-rekan semua, karena tadi kan kita udah tahu sifatnya dari perbedaan dari apa ya, dari reaksi eutektoid. Reaksi eutektoid itu adalah reaksi yang sangat penting di uh, besi karbon ini ya. Kenapa? Karena artinya kita bisa, kalau kita punya benda, punya kayak tadi, kayak ada steel misalnya ya, baja yang kalau kita ingat video waktu bikin apa tuh ya, yang tentang Charlie test, Charpy test tentang toughness, ada suatu benda yang age steel atau dia strain ya udah ditarik kemudian sifatnya nggak bagus, itu kita bisa panaskan kembali dan setelah itu bisa kita bisa panaskan kembali dan bisa kita uh, uh, buat lagi jadi seperti baru gitu ya, kita ubah lagi sifatnya gitu. Jadi ini lebih ke kemudahan dari kemudahan dari besi karbon ini, dia lebih gampang untuk diubah sifatnya gitu ya. Kalau misalkan mungkin terlalu kuat, keras, itu kita bisa pulihkan kembali dan menjadi lebih daktil gitu, sehingga memudahkan gitu. Nah, kita sudah tahu semua bahwa sifat mekanik itu ternyata tergantung dengan karakteristik struktur mikronya. Oh ya, ini mungkin baru mungkin ya, nggak kita tahu semua ya. Jadi sifat mekanik itu walaupun tergantung dari berapa persen karbonnya juga kita udah tahu ya, tapi juga struktur mikronya. Kalau misalnya struktur mikronya berbeda, ternyata itu sifatnya juga berbeda gitu. Jadi udah ada studi ya berkali-kali, misalkan mengetes tensile strength-nya berapa, misalkan pada yang berbeda gitu, kemudian si sampelnya itu kita dipotong terus dilihat di dalam mikroskop kayak gimana, di elektron mikroskop. Nah ternyata struktur mikronya berbeda, sehingga teman-teman material ini dia menghubungkan antara struktur mikro dengan fasanya seperti apa gitu. Nah, struktur mikro itu bisa diubah dengan transformasi fasa, dengan perubahan fasa ya. Jadi bukan hanya diagram fasanya saja, tapi transformasi fasa. Nah, apa itu transformasi fasa? Transformasi fasa adalah perubahan jumlah atau karakter-karakter fasa dalam bahan akibat pemanasan ya. Dia bisa terbentuk fasa baru, bisa terbentuk dua fasa baru yang sifat fisik kimia strukturnya berbeda dengan fasa induk gitu. Nah, jadi kalau tadi di bab sebelumnya kita membuat misalkan dari A ke B ya, ini adalah diagram fasa, terus dia ini adalah keseimbangan. Bisa jadi ada yang cepat banget, bisa ada yang kemana-mana dulu baru ke situ, bisa jadi ada yang langsung cepat banget. Nah ini adalah transformasi fasa gitu ya. Nah jadi misalnya paduan FEC gitu ya. Tadi boleh ingat-ingat lagi berapa sih temperaturnya reaksi eutektoid? Tadi berapa ya reaksi eutektoid? Ada yang ingat nggak? Ada yang nyatet? Coba lihat lagi di EduNext-nya. Berapa temperatur eutektoidnya? 727, Bu. Nah, betul. 727. Ini terjadi dalam kesetimbangan. Kalau kesetimbangan waktunya kapan? Waktunya lama, gitu ya. Waktunya lama. Nah, untuk mempercepat reaksinya, maka kita alih-alih melakukan reaksinya di 727, kita lakukan di temperatur yang lebih rendah.
Nah, kalau di temperatur yang lebih rendah, ada ilmu lagi namanya kinetics of kristalisasi ya. Itu maka ada namanya derajat supercooling. Kita sebutnya supercooling gitu. Jadi kalau misalnya saya misalkan lakukan di 700 derajat, eh, misalkan si austenitnya saya bawa ke 700 derajat gitu. Bisa jadi dia lebih cepat untuk jadi alfa ditambah Fe3C-nya, jadi perlitnya. Kemudian saya dinginkan lagi nih. Dia dinginkan di 75 derajat Celcius. Ini kalau kita lihat ini mulainya dari berapa ya? Ini namanya itu ya, apa logaritmik, kalian harus harus sambil lihat ya. Logaritmik. Jadi mungkin mulainya sekitar 12, misalnya 12 detik baru mulai, ternyata dia berakhirnya sampai sekian gitu, kurang dari 1000 detik gitu. Jadi waktunya untuk mencapai complete 100% semuanya berubah jadi perlit itu mungkin sekitar berapa ya, 700 detikan lah gitu, kira-kira gitu. Kalau jadi 1 detik berarti 10 menit, jadi Anda butuh misalkan kira-kira 10 menit atau 15 menit untuk complete semua austenit Anda itu berubah jadi perlit. Kalau saya pengen lebih dingin lagi, lebih cepat lagi, saya akan dinginkan lagi dia bukan di temperatur 727 tapi di temperatur 600 derajat. Misalkan yang merah ini. Ya. Ini cuman antara 1 sampai 10 detik tuh udah selesai, udah komplit. Jadi less than 10 second, kurang dari 10 detik dia udah berubah jadi perlit. Nah, jadi pertanyaannya adalah Anda mau yang mana? Mau yang lambat atau mau yang cepat gitu ya? Ya mungkin saya pengen cepat gitu ya. Nah tapi ini punya implikasi terhadap fasa yang ditimbulkan, terhadap fasa yang ditimbulkan. Nah bagaimana? Apakah fasa yang ditimbulkan bisa jadi fasanya tidak berubah menjadi perlit? Ada fasa lain gitu. Ada bisa terbentuk fasa lain yang tidak sesuai dengan saat keseimbangan. Karena ini hanya bisa terjadi pada saat dia benar-benar kesetimbangan saat yang lama, mungkin 10 pangkat 5 apa 10 pangkat 6, mungkin di sini ya lama gitu, berapa mungkin bisa 4 jam 5 jam gitu. Nah, si temperatur ini kemudian ada lagi waktu, ada disebut namanya waktu transformasi ya, atau tes tengah. Nah, di sini jadi ini adalah 0 derajat. Jadi sekarang di sini masih 100% austenit. Di sini dia jadi 50%, 50% austenit, 50% perlit. Di sini dia berubah jadi 100% perlit. Jadi ada titik awal, ada titik setengah, ada titik komplit. Ya. Nah, jadi kan ini kinetika ya, soalnya terhubungan dengan waktu. Ada titik awal, saat dia setengah, ada saat dia komplit. Nah, untuk memudahkan kapan kita pengen mau temperatur berapa, saya selesainya kapan gitu ya. Daripada membuat gambar ini, maka orang-orang material ini membuat satu grafik lain. Namanya adalah TTT diagram atau diagram temperatur, time dan transformation ya. Bentuknya seperti ini. Saya coba perbesar. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Coba saya gedein dulu ya. Nah ini. Nah jadi mulai dari transformasi itu dimasukkan ke garis merah. Jadi misalkan ini adalah 675, maka saya akan tarik garis ke sini, maka saya akan membuat garis di 675. Ya. Ini adalah saat titik yang merah adalah titik awal transformasi. Kemudian dia akan naik sini kan. Ini adalah 50% transformasi. Saya akan simpan di sini. Garis yang biru ini, biru putus-putus. Kemudian dia akan finishing di sekitar segini. Jadi temperaturnya saya turunin ke bawah adalah segini, gitu. Nah, jadi tiga titik ini bisa kita wakili dengan 3 titik di sini. Ya, di grafik biru, grafik merah, grafik biru putus-putus, sama grafik ini, gitu. Nah, kita coba lakukan pada temperatur-temperatur yang berbeda, misalkan temperatur 600, temperatur 700, temperatur 727 gitu ya. Maka dia grafiknya adalah seperti ini, kayak hidung gitu ya. Ya, jadi seperti ini gitu. Nah,
Jadi artinya sekarang saya coba gedein lagi. Kita seperti biasa ya. Penjelasan-penjelasan yang ada di slide ini benar-benar menjelaskan tentang grafik. Jadi kalau kalian masih baca grafik nggak ngerti, boleh silahkan baca PPT-nya. Tapi saran saya pahami dulu grafiknya. Kalau kalian paham grafiknya, kalian juga akan ngerti apa yang ditulis di PPT tersebut ya. Jadi PPT ini dibuat oleh Bu Isdi ya, yang baru saja pensiun. Bu Isdi itu adalah guru saya juga, dosen saya, dosen Pak Tirto, dosen Pak Hardev ya, dosen Pak Anton dulu dari sejak saya dulu kuliahnya juga sama Bu Isdi ya, Bu Isdi Riyani Nurdin. Nah, oke, balik sini ya. Nah, jadi artinya di sini kita bisa membuat grafik waktu. Jadi yang ini adalah waktu dalam bentuk logaritmik mulai dari 1, 10, 2, 3, sama 4, sama 5. Kalian bisa baca waktu logaritmik nggak? Bisa lah ya, udah tingkat 4 ya. Oke, nanti kita mungkin sambil latihan bisa dilihat ya. Misalnya gini, ya nanti kita coba lihat ya. Nah, kemudian dari grafik ini dituliskan juga fasa-fasa yang akan terjadi kalau transformasi fasa. Artinya, kalau misalnya kita lakukan, jadi ini yang 7 ini adalah temperatur 727 ya. Ini temperatur 727. Nah, artinya kalau misalnya kita lakukan misalkan dinginkan di 700, nah di sini ya. Misalkan 700 saya pakai garis aja biar kelihatan. Berarti dia akan mulai transformasi misalnya di titik ini ya, terus baca ke bawah, berarti lebih dari 10 pangkat minus 2 sekian gitu ya mulainya, dan dia akan berakhir di sini, di titik ini, yaitu lebih dari 10 pangkat minus 4, jadi lebih mungkin 3 kali 10 pangkat 5 kali ya gitu. Jadi lama ya, di 3 kali 10 pangkat 5 berarti mungkin 30.000 detik dikurangi dengan sekian gitu. Jadi ini panjangnya lama. Nah, tapi kalau misalkan kita diturunkan lagi di jam 75, maka dia akan lebih pendek gitu. Di sini juga ada tulisannya fasanya ya, fasanya dari austenit ke perlit. Sekarang sudah kita lihat grafiknya, maka kita coba baca ya. Nah, jadi di sini karena selagi-lagi austenit itu berubah jadi alfa ditambah cementit ya. Nah, ini adalah ferrit, ini adalah cementit. Kalau digabung dua-duanya namanya berubah jadi perlit. Yang ini namanya austenit. Ya. Cementit lebih keras dan rapuh daripada ferrit ya. Sehingga kalau persentase C-nya naik, artinya persentase Fe3C-nya naik, maka tensile strength atau ultimate strength, kemudian yield strength, kemudian Brinell hardness number itu juga akan naik, dan ketangguhan adalah rendah. Nah, di sini mana ya gambarnya? Oke. Nah, kemudian sebenarnya di sini gambarnya berikutnya. Nah, jadi apa yang terjadi nih gitu ya. Nah, jadi di sini ada tambahan gambar lagi. Jadi walaupun dia nama-namanya sama perlit ya, walaupun nama-namanya sama perlit, daerah sini adalah perlit, tapi ada dua, ada coarse perlit, ada perlit kasar. Kalau temperaturnya lebih rendah, adanya namanya fine perlit atau perlit halus. Gitu. Jadi ada perlit kasar sama ada perlit halus. Beda nggak sifatnya? Ternyata sifatnya beda.
Jadi, kalau kita diinginkan buat transformasi temperaturnya misalnya 600, sama yang kita buat transformasinya 700, walaupun dari segi waktu juga beda, ternyata mikrostrukturnya juga beda, gitu. Nah, terus tadi katanya kalau mikrostrukturnya beda, sifatnya beda. Nah, jadi apa nih bedanya dengan sifatnya? Coba kita lihat di sini ya. Ternyata di sini, jadi kalau tadi yang di sini ada coarse perlite atau perlit kasar, dan kemudian the fine perlite atau perlit halus, ternyata perlit halus dia lebih keras dan lebih kuat daripada perlit kasar. Kenapa? Karena cementitnya memperkuat ferrit di batas fasa, dan perlit halus itu batas fasanya lebih luas sehingga penguatan lebih baik. Sama kayak kalian mungkin ngebayangin si cementitnya ini kayak jarum ya, kayak jarum. Terus misalnya kalau kalian ngebandingin jarum dengan komposisi yang sama, kan kira-kira jarumnya jauh lebih banyak ya. Misalkan yang satu, misalkan cementitnya kita modelkan sebagai pensil gitu ya, misalkan beratnya 1 kilo gitu. Sisanya misalnya pasir adalah ferrit gitu misalnya. Misalkan misalkan 20 kilo gitu. Nah, kemudian misalnya sama butir-butir yang lebih tipis, misalkan pensilnya setipis jarum misalnya, saya nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu. Tentu kita lebih banyak jarum-jarum perlitnya gitu. Jadi artinya kalau misalkan perlit halusnya besar, banyak gitu ya, kalau perlitnya halus, dia lebih banyak batas fasanya, lebih luas. Artinya dia lebih banyak menahan. Jadi misalkan kayak gini ya. Nah, ini kalau halus, dia si cementitnya dia benar-benar bisa menambah menahan batas fasa dibandingin dengan misalnya perlitnya kasar. Misalnya perlitnya kasar ya. Tuh, ya. Misalkan gini. Nah, jadi kan secara ilustrasi singkat gini ngeliatin bahwa sebenarnya batas fasanya lebih banyak yang ini dibanding yang ini ya, gitu. Jadi ini misalkan ini yang bagian coarse atau yang kasar, ini yang halus. Nah, jadi batas fasa merupakan penghalang gerak dislokasi. Makin luas batas dislokasi, bahan akan makin tahan deformasi plastik atau lebih keras dan kuat. Nah, artinya kalau dari sini kita bisa lihat, kita bisa mengatur kapan temperatur yang kita lakukan buat transformasi, apakah mau lebih tinggi, temperatur lebih tinggi, tapi dia bahannya akan jadi lebih nggak kuat gitu ya, atau mau yang lebih kuat dengan pakai fine perlite. Nah, gambarnya ada. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi yang sebelah sini ini yang coarse perlite. Kalau ini yang fine perlite. Jadi kalau yang fine perlite dia lebih rapat ya, lapisan-lapisannya ya lebih rapat lah gitu. Jadi karena dia lebih rapat, lebih bisa menahan beban, maka dia lebih kuat dibandingkan dengan coarse perlite. Oke. Nah, ya. Selanjutnya, kalau misalnya komposisi paduannya kalau misalkan komposisinya bukan di eutectoid temperatur, maka nanti akan ada fasa pro-eutectoid. Nanti akan ada fasa pro-eutectoid, misalkan ada C ditambah austenit, sementara yang eutectoidnya akan mengalami transformasi gitu ya, akan menjadi perlite. Ini seperti itu sama aja.
Oke, kemudian di sini ada penjelasannya kenapa sih yang satu jadi coarse perlite, kenapa yang satu jadi fine perlite. Jadi kalau di temperaturnya masih tinggi, temperatur eutektoid, dia tuh difusinya masih tinggi juga, masih cepat ya si padatan-padatan ini gitu. Sehingga apa? Dia lumayan lebih 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 cepat gitu. Atomnya lebih gerak, lebih ngumpul-ngumpul-ngumpul, jadi lebih 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 mirip setimbang. Jadi lamelanya tebal atau coarse perlite. Tapi pada temperatur 540 dia laju difusi karbonnya menurun sehingga lapisan alfanya menjadi Fe3C yang tipis atau fine perlite. Oke, jadi ini gambarnya. Kemudian gimana cara kita taunya? Nah, kemudian ada lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita turunkan lagi kan kemarin tadi kita lihat gambar sebelah sini ya. Gambar sebelah sini kan nah, gambar sebelah sini. Nah, ternyata kalau misalkan kita dinginkan, saya mau ngedingininnya di temperatur 400 deh langsung. Jadi saya kejutkan. Jadi cara kejutkannya dari temperatur misalkan 800 saya bawa ke temperatur 400 terus saya tahan yang lama gitu. Maka ada fasa baru namanya adalah fasa bainit ya. Bainit. Fasa bainit itu adalah udah bukan fasa perlit lagi dan ini nggak ada di dalam diagram fasa karena dia bukan fasa yang setimbang gitu. Jadi yang di sini adalah perlit, yang ini adalah bainit. Nah, terus kalau saya dinginkan sampai jauh, coba ya bayangkan kurang dari 1 detik. Kalau misalkan Anda bisa buat teknologi yang dia bisa dinginkan sampai 150 derajat, maka akan terjadi di sini namanya adalah martensit. Nah, jadi di sini kita dapat 3 jenis mikrostruktur yang berbeda dengan sifat yang berbeda, yaitu perlit, bainit, dan kemudian martensit. Ya, martensit. Dari atas coarse perlite lebih jadi di sini ada fine perlite lebih lebih kuat daripada fine perlite. Bainit nanti lebih kuat lagi daripada coarse perlite dan yang paling kuat dan keras dari seluruh mikrostruktur adalah baja martensit paling bawah karena dia benar-benar didinginkan gitu ya. Nah, jadi dengan cara yang sama, dengan seperti itu kita bisa melihat cara membuat diagram fasa ya, diagram transformasi fasa. Transformasi fasanya itu adalah di sini saya akan karena keterbatasan waktu saya akan hanya jelaskan transformasi fasa yang isotermal ya. Jadi isotermal transformation. Ya, di isothermal transformation yaitu caranya adalah kita misalkan dari temperatur awal misalnya 750 kita dinginkan dalam waktu cepat misalkan sampai tertentu kemudian kita tahan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tahan nanti kita akan dapat fasa yang tertentu gitu. Misalnya mungkin sebagai contoh kita coba lihat contoh aja di buku Kalister ya. Saya akan coba buka bukunya langsung biar kalian bisa lihat nanti juga di rumah pakai bukunya. Kalian juga di rumah ya. Jadi kita udah masuk ke cukup panjang ya bahan-bahannya ini, jadi kita udah masuk ke diagram fasa nih di fase transformation.
Nah ini, jadi saya hanya akan sampai ini aja ya. Sebenarnya masih banyak yang di bawah, cuman gambarnya sama. Oke, kita lihat contoh di sini. Nah, jadi kita baca ya contoh problemnya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita menentukan mikrostruktur untuk 3 isothermal heat treatment ya di sini. Cuma sayang di sini nggak bisa coret-coret ya saya. Pertama misalnya gimana kalau saya dinginkan 300 langsung di quench ya, rapidly cooled itu bisa namanya di quench, jadi benar-benar dijatuhkan temperaturnya, mungkin entah langsung dipindahkan dari tungku satu ke tungku lain, misalkan yang dari tungku 1760 misalkan dipindahkan ke 350 misalkan ya, hal seperti itu. Kemudian ditahan sampai 10 pangkat 4 detik. Habis itu kita quench lagi ke room temperatur. Apa yang terjadi? Misalkan, terus yang kedua didinginkan sampai 250, kemudian ditahan 100 detik, kemudian di quench ke room temperatur. Kemudian yang ketiga adalah rapidly cooled 650, ditahan 20 detik, kemudian didinginkan lagi ke 400, kemudian ditahan lagi 1000 detik, kemudian di quench ke room temperatur. Nah, jadi tadi kalau misalkan temperaturnya lebih rendah, kita akan mendapatkan bainit ya. Nah ini, jadi gini. Jadi yang pertama, kalau misalnya yang gambar A ya nih, A. Nih. Jadi kalau misalkan kita dinginkan langsung ke 350 ya, lihat di sini 350. Kemudian kita tahan, Bu, kenapa misalkan pertanyaannya kenapa nggak lihat dari sini disuruhin ke sini juga, kalau kamu bikin grafiknya ke sini boleh juga ya, tapi cepet banget berarti. Kan ini kan kurang dari 1 detik ini ya, kurang dari 1 detik jadi cepet banget. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, beda-beda dikit di sini. 350, kemudian kita tahan sampai ke area di luar area hijau ini, tahan berarti sini adalah 10 pangkat 4 detik. Di sini maka dia sudah terjadi bainit. Ya, namanya adalah bainit. Kemudian kita quench, kedingin langsung ke room temperatur, maka dia akan menjadi 100% bainit. Ya, sih gambarnya jadi hilang. Jadi 100% bainit. Oke. Nah ya, jadi 100% bainit di sini. Nah, yang kedua, yang B, kita dinginkannya enggak sampai 350 tapi sampai 200 berapa tuh? 250. Terus dia ditahan. Gitu ya. Terus langsung di quench, shit gitu. Maka ini akan jadi 100% apa namanya? Bainit gitu ya. Jadi number in big case it takes about 100 second untuk bainit gitu. Jadi karena misalkan 100 second ini belum mulai bainit, tapi kan jadi kalau misalkan kita ke sini mungkin akan jadi bainit, tapi karena dia belum mulai di sini kita langsung quench, maka dia masih berubah jadi dari austenit, nanti dia berubah jadi martensit gitu. Terus yang kalau misalkan kita pengen 50% perlit dan 50% bainit, maka yang kita lakukan adalah bisa kita dinginkan di temperatur 650, tapi hanya sampai 50%-nya saja. Di sini 50%-nya saja. Kemudian kita quench temperaturnya, terus kita mulai lagi dari awal, tahan lagi sampai agak lama untuk jadi bainit. Jadi yang 50% ini sebagian 50% sudah menjadi perlit, sementara 50%-nya lagi masih austenit. Nah, sisa austenitnya kita dinginkan jadi 400 derajat, kemudian kita tahan lagi sehingga 50% austenit yang tersisa akan bertransformasi lagi dia menjadi bainit. Kemudian setelah itu semua sudah komplit, ini sudah stabil, kemudian kita dinginkan, dia menjadi 50% perlit dan 50% bainit gitu.
ya. Jadi nanti kalau lebih lebih jelas nanti kalian masih punya waktu buat mandiri ya untuk lihat mandiri. Jadi mungkin bisa dibaca contoh soal ini, contoh di example problem 10.3. Oke, ada pertanyaan dulu. Contoh ini, kapan kita eh, apa namanya bisa memprediksi mikrostruktur berdasarkan gambar? Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini tuh berarti ini ya Bu ya, yang metode pengerasan itu bukan Bu, yang materi beberapa minggu lalu Bu. Kalau yang minggu lalu itu dia pengerasannya kan ditarik ya? Ya bukan sih? Bukan ya? Yang mana? Yang minggu lalu yang bagian mana? Ada Bu yang pendinginan secara cepat sama pendinginan lambat itu Bu. Oh iya betul. Bisa juga. Betul. Nanti habis ini saya akan jelaskan apa sih si Bainit sama si Martensit ini, kenapa dia bisa jadi lebih keras gitu. Tapi ini lebih cara ininya. Kemarin tuh apa aja sih metode pengerasan tuh? Ditambah dengan alloy kan ya? Oh iya, ada pengecilan ukuran butir ya? Pengecilan ukuran butir ya? Iya, sama ini Bu yang liquid itu campuran liquid solid liquid apa ya waktu itu ya Bu? Lupa, ada campuran juga pakai alloy ya, terus pendinginan, terus ditarik itu Bu. Oh iya betul. Ini juga mirip ya, ini mirip kayak pengecilan butir lah. Kalau cuman bedanya kalau ini lapisan-lapisan lamelanya yang beda, yang ini lapisannya tebal-tebal, yang ini lapisannya tipis-tipis gitu. Kalau yang pengecilan ukuran tuh kan tadi ada yang butir grainnya gede-gede, ada yang butir grainnya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Betul. Oke. Nah, untuk tahu apa itu si Bainit sama si Martensit, saya akan balik lagi ke PPT ya, biar mungkin bisa kita sama-sama jelaskan. Mana tadi belum share. Kita masih ada 1 minggu lagi ke depan, minggu ke-8 dan minggu ke-9 kita akan ujian ya, karena waktunya udah masuk. Jadi minggu depan udah tentang aplikasinya, aplikasi mau jadi apa gitu ya, kemudian baru minggu ke-9 ujian. Oke, nah apa itu Bainit? Nah, Bainit itu, jadi kalau misalnya saya suka ngegambarin di sini sih biasanya ya. Jadi kalau misalkan kalau misalnya tadi siapa tuh si ferrit itu dia bentuknya garis-garis gini, gitu ya. Ini si cementitnya, ini anggaplah ini coarse fine perlite ya. Yang warna putih ini adalah base-nya, itu adalah si siapa tadi, si ferrit ya, si alpha. Nah, jadi sifatnya ferrit, dia tuh lunak, lembut, kemudian dia bisa ngebengkokkan, bisa meneruskan dislokasi gitu ya, biar meneruskan slip. Cementit dia sifatnya keras, menahan beban gitu. Nah, jadi kalau fine perlite ini dia satu kuat, keras. Nah, tiap mau dibengkokin dia ketahan sama si cementit, ketahan di cementit, tekanan cementit. Jadi dia termasuk yang relatif getas. Itu fine perlite. Nah, sekarang kita lihat Bainit. Bainit itu adalah konstituen mikro hasil transformasi austenit, di mana partikel Fe3C-nya tidak berupa garis-garis panjang atau tidak berupa seperti lembar-lembar yang panjang, tapi berupa piringan atau jarum. Jadi dia nggak kontinu. Jadi dia si Bainit itu piringan Fe3C-nya kayak gini. Jadi dia nggak nyambung kayak si ini, karena mungkin belum sempat merapih-rapih, tiba-tiba temperaturnya udah langsung rendah. Dia bentuk sini. Ini si Bainit. Jadi kalau kita lihat piringannya, si cementitnya di sini sampai sini.
terus nanti dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini, tapi nggak continue gitu. Implikasinya apa? Si Bainit ini sangat bagus. Kenapa? Karena di mana ya ini? Sehingga dia pertama dia halus ya. Dia halus berarti dia kuat. Lebih kuat daripada baja perlitik. Namun di sebelah sininya, di sebelah base-nya, kalau misalkan ada beban ke sini, karena dianya ini continue, matriksnya ya, matriks itu si dasarnya ya, si alfanya continue, dia bisa meneruskan beban bengkok ke sini tuh, dia bisa meneruskan lebih gampang meneruskan beban dibandingkan dengan yang ini. Dia mentoknya lumayan lama. Artinya karena dia bisa lebih meneruskan beban, dia lebih bisa meneruskan deformasi plastik ke deformasi plastik, maka dia akan bersifat gampang dibengkokkan atau lebih daktil. Akibatnya baja bainitik adalah, atau baja bainit adalah, dia punya sifat satu kuat dari piringan-piringan atau dari jarum-jarum si Fe3C-nya ya, dari jarum Fe3C-nya, dan juga daktil dari base-nya, dari alfanya yang dia continue gitu. Continue itu artinya dia nggak ditahan sama, nggak dibatasi oleh si cemented gitu. Jadi baja bainit ini tidak akan ada di diagram fasa ya. Tidak pernah bahasa fasa proeutectoid. Kemudian ya dia jadi kalau Anda pengen jadi kalau misalkan pengen diubah jadi perlit lagi, ini harus dipanaskan lagi ke austenit gitu. Seperti itu ya. Jadi itu baja bainit ya, yang tidak ada di diagram fasa. Tapi kita bisa buat baja bainit kalau kita diinginkan di temperaturnya berapa tadi ya? 215 sampai 540. Oke. Selanjutnya ada lagi. Nah, kemudian kalau misalnya perlit, nah ini juga nggak ada di diagram fasa. Kalau misalnya si perlit nih, gambarin lagi sini ya. Dia tuh garis-garis gini tadi. Piring-piringnya tajam-tajam gitu kan, panjang-panjang. Nah, kemudian kita panaskan dengan perlakuan panas atau dengan namanya dengan bisa namanya tempering atau di annealing, namanya annealing. Di mana annealing ini dia dipanaskan di temperatur tepat di bawah eutectoid dan dibiarkan dalam waktu yang panjang, yaitu 18 sampai 24 jam. Nah, maka si panjang-panjang ini, si garis-garis panjang atau si lembar-lembar panjang ini, dia akan menuju kesetimbangan ya, dari segi tegangan permukaan, dari segi walaupun komposisinya sama, nanti dia akan jadi lebih pipih gitu. Dia akan lebih ngumpul si Fe3C-nya. Kan Fe3C ya. Ini juga Fe3C-nya. Kenapa? Karena dia akan jadi difusi C-nya. C-nya akan berdifusi, saya mau ngumpul gitu ya. Kemudian karena dia ngumpul, kalau bulat seperti ini, maka luas permukaan si Fe3C-nya akan berkurang. Jadi dia akan pengurangan luas batas dari ferrit dan cemented, dan sisanya akhirnya si alpha ferritnya yang bawahnya base-nya jadi lebih continue. Nah, sehingga dia akan menjadi struktur mikro baru, namanya adalah spheroidit. Kenapa namanya spheroidit? Karena mungkin setelah dilihat di mikrostruktur bentuknya juga jadi bulat-bulat. Jadi tadi yang panjang-panjang tadi dia berkumpul jadi satu, jadi bulat-bulat begini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut kalian sifatnya spheroidit gimana? Lebih kuat atau lebih nggak kuat ya dibanding perlit? Menurut kalian? Lebih nggak kuat, Bu. Oke, ya, jadi lebih tidak kuat ya, jadi lebih lemah ya, karena Anda lihat sendiri di sini batas fasanya jadi lebih sedikit, dia nahan bebannya jadi lebih sedikit dibanding nahan beban yang kayak begini, betul. Jadi tadi maka spheroidit jadi lebih lemah daripada perlit. Nah,
Jadi baja spheroidid merupakan paduan yang paling lunak dibanding perlit, dibanding bainit, namun sangat ulet karena dia punya fasa kontinu di sini ya, punya fasa kontinu, mau dibengkokkan ke sini, lanjut lolos gitu. Jadi dia lebih lolos gitu. Dan jauh lebih tangguh, artinya dia juga lebih gampang menyerap energi ya, kalau misalkan ditabrak ya, kalau misalkan kena beban gitu, dia lebih gampang menyerap energi dan melakukan deformasi plastik karena luas batas fasa atau volume satuan spheroiditnya kecil, dan kemudian matriks ferritnya juga menghambat penjalaran cracknya gitu ya, lebih bengkok. Nah, yang terakhir adalah martensit. Martensit itu kalau kita lihat dia ada di paling bawah dan dia adalah paling cepat dengan cara pendinginan cepat. Mungkin kayak bikin keris gitu ya. Artinya adalah dia dinginkan cepat sampai jadi temperatur kamar. Struktur mikronya itu sebenarnya jadi ada fasa non equilibrium namanya dari austenite juga, dan dia berubah fasanya dari struktur kristalnya dari FCC austenite jadi BCT. BCT itu body centered tetragonal ya. Jadi dari FCC gitu ya, FCC kan kok kubik ya, dia jadi tetragonal, jadi panjang gitu. Nah, jadi pokoknya bentuknya adalah piringan-piringan jarum sama, tapi jauh lebih, jadi mirip bainit tapi jauh lebih tajam gitu, lebih tajam, dan gambarnya kayak gini. Nah, jadi seperti namanya di body tetragonal, tajam-tajam, dan bisa kadang-kadang tidak 100% martensit. Jadi yang jarum-jarum ini adalah martensit. Sementara mungkin masih ada sisa fasa austenite yang nggak sempat berubah, itu kadang-kadang masih bisa terjadi gitu. Nah, mungkin kita nggak akan terlalu dalam sampai detail ya bagaimananya. Nah, tapi dari sini kita bisa ngegambarin mana ya. Nah, ini mungkin gambarnya di sini ya, Lia. Nah, jadi austenite ya, kalau dia didinginkannya sebenarnya ini pakai nanti didinginkannya temperatur tinggi gitu ya. Ini mungkin nanti kalau ini yang continuous ya, dia bisa jadi fine perlit, jadi perlit. Kalau misalkan didinginnya lebih cepat gitu, dia akan jadi bainit. Kalau didinginnya sangat cepat, itu akan jadi martensit. Nah, tapi martensit nanti bisa kita ubah lagi jadi tempered martensit atau yang lebih lebih daktil, lebih lunak kalau kita panaskan gitu. Dan perlit kalau dipanaskan juga dia akan jadi spheroidit gitu. Itu contohnya aja. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat gambar di sini. Nah, ini jadi tentang martensit. Jadi kita belajar tadi ada apa aja struktur mikronya. Yang pertama ada perlit kasar ya. Kemudian ada perlit halus. Kemudian ada apa lagi? Ada bainit. Ada juga sama martensit. Martensit apa? Ya, terus kemudian kalau perlit di annealing dia jadi spheroidit gitu ya. Aduh, tulisannya makin kacau sini. Oke. Nah, itu kalau pendinginannya isotermal ya. Dan kalau misalkan dia kan tadi pendinginan isotermalnya hanya untuk dia eutectoid ya. Jadi harus 0,76. Mana ini lang. Hanya 0,76 gitu. Artinya kalau misalkan, tapi kalau saya punya bajanya 0,5% C gimana? Kalau punya 1% C gimana? Nah, berarti nanti masing-masing dia bakal punya print terhadap
transformasi fasanya masing-masing akan punya grafiknya gitu. Contohnya ini adalah diagram transformasi isotermal baja paduan ya, tipe AISI American Institute of Iron and Steel Institute 4340 misalnya. Di sini kita lihat karena dia berapa ya, saya lupa, 40 tuh kalau nggak salah 40% C ya. Jadi dia ada ferritnya, ada F, ada ferrit, kemudian nanti sisanya jadi ferrit ditambah perlit gitu. Kemudian ada bainit juga di bagian bawah gitu. Dan kemudian ada unsur pemadu, tambahan unsur pemadu yang lain, alloy yang lain, dia akan menggeser hidungnya ke arah waktu yang lebih besar. Jadi time-nya ya. Artinya kalau kita lihat nih batas dia mulai transformasi udah sekitar 100 detik nih. Dibanding tadi kalau nggak salah 1 detik kan tuh udah berubah. Ini lebih gampang buat proses ya, buat proses di pabrik untuk kontrolnya, untuk mengatur prosesnya gitu. Biar dia bisa berubah gitu. Kemudian temperatur temperatur transformasi martensitic juga meningkat, jadi nggak harus sampai 150 banget gitu ya, tapi dia di 300-an kurang juga dia udah bisa berubah jadi martensit. Intinya sih kalau mau lihat kita keep yang basic aja tadi, tapi saya ingin menunjukkan bahwa kalau setiap baja paduan masing-masing dia punya template terhadap diagram transformasinya gitu. Nah, satu lagi karena ini ya mungkin nah karena yang isotermal itu kurang praktikal ya di pabrik, maka ada juga pendinginan yang kedua disebut adalah continuous cooling transformation atau pendinginan kontinu, transformasi pendinginan kontinu ya, disebutnya continuous cooling transformation. Nah, di sini di continuous cooling transformation itu jadi kita nggak nge-quench atau misalkan nurunin sampai 650 terus kita tahan, turunin lagi gitu ya, karena kurang praktikal, tapi kita lakukan pendinginan. Nah, pendinginan kayak tadi, pendinginan cepat, pendinginan sedang, dan pendinginan lambat. Caranya adalah, bentuknya adalah gambarnya seperti ini, jadi berubahnya. Nah, di sini. Jadi ini karena ini kan sebenarnya logaritmik, tapi di sini bisa persentasenya berapa. Jadi dia persentasenya misalnya ini pendinginan lambat yang warna biru. Jadi berapa persen per detik gitu ya. Nah, ini nanti dia akan menjadi perlit gitu. Kemudian kalau moderate cooling itu dia jadi fine perlit, dan kalau rapid cooling itu bisa jadi dan di sini, dan kemudian martensit bisa jadi ke bawah untuk jadi martensit gitu. Itu yang bisa dilihat jadi continuous cooling transformation. Biasanya ini yang praktikal, jauh lebih praktikal di pabrik daripada yang tadi yang isothermal. Tapi kalau di sini di continuous cooling transformation, Anda bisa lihat ya di sini nggak ada bainit ya dia di sini ya. Nah, jadi karena semuanya sudah berubah jadi perlit gitu. Jadi makanya kalau pengen bikin baja bainit itu Anda harus pakai isothermal transformation cooling. Begitu. Kemudian apalagi ya? Nah, ini. Jadi contohnya ada critical cooling rate-nya. Jadi di sini ada angkanya, di mana kalau misalnya kita pengen jadi perlit, maka lajunya itu harus maksimal 35 derajat Celcius per jam. Ya, jadi misalkan kalau saya mau dinginin nih, mungkin furnace-nya dimatiin, terus mungkin agak dibuka sedikit, kemudian dibuat biar dia laju penurunannya 20 derajat per second, maka Anda akan mendapatkan perlit daerah sini ya. Mungkin kalau arahnya ke sana dia menjadi perlit halus, agak dekat ke sini perlit kasar, kalau sebelah sini akan jadi perlit halus gitu. Kalau misalnya Anda di daerah sini antara 35 sampai 140, maka Anda akan mendapat gabungan, ada perlit juga terbentuk, tapi sebagian austenit yang belum terbentuk dia akan berubah jadi martensit gitu.
Nah, kalau misalkan dia kurang dari 140 derajat per second ya, bayangkan Anda harus nurunin dari 800 ke 200 dalam waktu 3 detik ya, misalnya ya, 3 atau 4 detik. Berarti misalkan 200 derajat per second. Cepet banget ya, gimana caranya. Nah, itu Anda akan bisa dapat 100% martenship. Nah, jadi itu nanti masuk ke dalam prosesnya bagaimana kita mau masuk ke yang mana. Nah, ini lebih ini saya skip aja ya karena unsur-unsurnya. Nah, minimal kita jadi tahu ya, yang lebih penting mungkin ini ya buat kita sebagai pengguna ya, sebagai user. Kita jadi tahu kapan perilaku mekanik ya, misalkan fine perlit gitu. Juga komposisinya terhadap persentase karbon. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, misalkan untuk kasus fine perlit di sini, ini yang pertama ada yield strength, tensile strength, dan juga Brinell hardness ya, dia berkolerasi. Yang ini adalah 0,76, berarti ini adalah yang eutectoid. Ya, yang ini adalah yang kurang dari 0,76 berarti hypoeutectoid, yang ini adalah yang hypereutectoid. Nah, Anda bisa lihat di sini tensile strength-nya dia akan meningkat seiring waktunya, seiring persentase C-nya meningkat ya. Dengan demikian juga Brinell hardness-nya lumayan dia di daerah sini dia sama-sama linear, punya korelasi ya dengan Brinell hardness. Nah, ada nomornya. Kemudian yield strength-nya juga meningkat gitu. Namun nanti drawback-nya apa? Drawback-nya adalah persentase elongation-nya menurun ya, persentase elongation, atau ini kalau persentase elongation, atau kalau Anda pengen ngitung ductility-nya di dalam bentuk persentase area reduction juga menurun juga. Dan yang juga impact energy ya, dalam hal ini kita pakai ukurannya bukan Charpit tapi pakai IZOD, impact energy juga turun. Nah, jadi dari sini kita bisa memetakan untuk aplikasi kita, untuk untuk penggunaan kita mau pakai yang mana gitu. Misalnya kalau saya punya fine perlit, mau bikin fine perlit, saya harus pakai persentase berapa untuk dapat sifat fisik yang saya inginkan untuk aplikasi tertentu. Gitu ya. Jadi di sini ada kita cara mendesainnya seperti itu. Kemudian misalnya ini coarse perlit ya, hubungan antara spheroidite, coarse perlit sama fine perlit. Di sini fine perlit paling kuat dibanding coarse perlit ya, dan perlit juga kalau kita buat jadi spheroidite dia jauh lebih lunak lagi. Jadi di sini ada hubungannya antara kekerasan ya, kekerasan dengan mikrostruktur. Jadi ada mulai dari Brinell hardness number, atau mau digabung dengan Rockwell, atau mungkin dengan HRB Rockwell hardness number ya. Ini hardness number, atau yang ini saya lupa namanya apa. Di sini jadi bentuknya seperti ini. Namun juga kalau kita lihat ductility-nya, ductility-nya jauh nih ya, spheroidite jauh di atas, coarse perlit, kemudian baru fine perlit ya. Nah, jadi di sini kita bisa merekayasa ini semuanya. Kalau siapa tahu Anda ketika Anda udah lulus terus Anda dapat projectnya tentang material selection, semua peta-peta ini udah ada ya di handbook, di di code and standard ya, di standar ASI. Biasanya teman material atau teman yang mesin tuh jauh lebih tahu tentang ini. Namun kita sebagai orang proses harus bisa tahu juga gitu, karena kita yang bisa memilih gitu. Oke, apalagi ya, terus ini apa? Nah, ini adalah juga temperatur transformasi ya, temperatur transformasi misalnya dari temperatur kapan dia jadi bainit, kapan jadi perlit. Nah, jadi bainit ini temperaturnya kalau isotermal kurang dari 540-an ya, di sini jadi bainit. Dan ini juga hubungannya dengan Brinell hardness number ya, dengan berarti dari segi Brinell hardness number jauh lebih kuat bainit, kemudian nanti dia turun daerah sini melandai, dan kemudian turun lagi di sini lebih perlit.
Ductility juga ini menarik juga, di mana perlit itu ductility-nya lebih rendah dibanding dengan bainit ya. Tadi alasannya karena di bainit itu kita punya fasa alfa yang continuous, sehingga bisa dipakai sehingga jauh lebih duktil gitu. Walaupun dia lebih kuat, tapi dia lebih duktil ya. Dua-duanya bainit ini lebih superior dibanding dengan perlit. Nah, kemudian ini martensit. Coba ini Bernoulli Hundred number-nya jauh lebih superior dibandingkan dengan fine perlit aja seperti tadi udah bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya fine perlit udah jauh lebih bagus dibanding mungkin coarse perlit misalkan ya, misalkan ini coarse perlit gitu. Nah, jadi dia sampai tinggi sekali nih Bernoulli number-nya. Nah, tapi kadang sifat ini terlalu tinggi dan tidak disukai gitu, maka harus kita lakukan tempering, dipanasin di temperatur tertentu, semenang lama namanya jadi tempered martensit. Coba apa dia ada nggak ya tempered martensit? Kayaknya ada penjelasannya di sini. Nah, jadi tempered martensit itu karena martensit itu sangat keras, sangat rapuh ya. Kadang-kadang nggak berguna, nggak bergunanya karena nggak bisa di mesin ya, nggak bisa di forging, nggak bisa dibengkokin, nggak bisa diapa-apain gitu ya, nggak bisa dipotong gitu, sangat keras dan juga rapuh, tiba-tiba langsung retak gitu, jadi tidak berguna. Maka kadang-kadang kita perlu meningkatkan lagi keuletan dan ketangguhannya lagi. Nah, ini mirip sama yang tadi pengerasan itu ya, dengan melepaskan internal stress dengan tempering. Jadi ini mirip kayak benar-benar di bab sebelumnya ada tentang recovery ya, recovery di mana dia dipanaskan di temperatur tertentu, kemudian nanti si martensitnya ini berubah jadi tempered martensit dari BCT, body center tetragonal, menjadi alpha dan efek 3C gitu. Jadi lebih kayak struktur spheroidit tapi partikel cementitnya jauh lebih kecil. Tempered martensit tetap kuat, jauh lebih kuat daripada yang lain, daripada yang fine perlit, tapi lebih ulet dan tangguh juga karena sama mirip kayak tadi kayak spheroidit ya, dia punya fasa ferrit yang kontinu, ulet dan tangguh, dan luas batas fasa ferrit cementitnya juga besar sehingga dia keras dan kuat. Jadi bentuknya seperti ini, tempered martensit mirip ya sama spheroidit, tapi mungkin lebih halus-halus, lebih tipis-tipis. Jadi di sini kalau kita temperingnya temperaturnya lebih tinggi, dia maka reduction areanya lebih tinggi lagi dan tensile strength-nya menurun dan lebih kuat lagi. Dan ini juga ada waktunya dan terhadap kekerasannya, bagaimana penurunan terhadap kekerasan gitu. Oke, jadi tadi di sini ada austenite-nya. Jadi tadi kalau tadi balik lagi secara cooling, secara continuous cooling, kalau austenite itu di slow cooling jadi perlit, tapi kalau dicepat jadi martensit, dan martensitnya kalau terlalu keras dan nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa kita reheat lagi, panasin lagi untuk menjadi tempered martensit gitu ya. Jadi dengan demikian kita belajar ada banyak ya, ada perlit, ada bainit, ada martensit, ada spheroidit, ada tempered martensit. Itu perkiraan jenis-jenis baja, mikrostrukturnya yang nanti akan mempengaruhi terhadap sifat-sifat fisiknya. Oke, karena waktunya sudah mau habis juga, jadi saya tutup pertemuan ini. Nanti ini ada latihan. Ini apa ini? Ya. Ini soal-soal ini kita jadikan kerjakan aja ya. Minimal kalau kalian ngerjain, kalian tahu dapatnya dari mana gitu ya. Nanti saya buatkan assignment-nya di EduNex. Ibu. Iya, silakan. Boleh nanya, Bu? Boleh, Novin. Untuk yang tadi, Bu, yang studi kasus yang di buku itu, Bu, yang ada A, B, dan C itu, Bu. Kalau nggak salah, di kasus yang C itu, di grafiknya itu ditarik ke kiri dulu, garis putus-putus gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Ini, kenapa dia balik lagi ke sini? Iya gitu, Bu. Oh, iya. Jadi sebenarnya ini tuh, putus-putus sini tuh cuman karena dia untuk mereset waktunya. Ya kan? Waktunya jadi mirip ke 0 lagi, Novin. Kebayang nggak? Jadi kalau misalkan di sini, ini kan ini udah selesai nih ya.
Misalkan ini kan udah sampai, ini waktunya berapa nih? Ini waktunya misalkan 10-an detik ya, 10 lebih ya. Kemudian langsung terus di quench kan, langsung di quench di temperatur 400. Nah terus kenapa dia mulai reset dari sini lagi? Artinya dia ngereset waktunya. Karena ini kan dia mulai lagi waktunya di mulai dari sekitar 0 atau kurang ya. Kenapa nggak sampai 0? Udah susah soalnya ya. Jadi di sampai sini juga masih oke. Tapi dari 0 sampai 1 kan nggak terlalu signifikan di sini. Kemudian mulai lagi, ditahan lagi sampai 10 pangkat 3. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Oh, kebayang Bu. Berarti seberapa jauh pun kita tahan di suhu 650 itu Bu, selama apapun tetap ketika turun ke 400 balikin ke 0 lagi Bu. Iya, iya. Kira-kira balikin ke dekat 0, betul. Jadi walaupun udah sampai 10 pangkat 3 di Oh enggak, 650, kalau Bu ya? udah 10 pangkat 3 ya, kalau udah sampai sini misalkan oh kalau gitu saya mau nahannya lama nih ya, 10 pangkat 3. Ini kamu udah nggak punya fasa lain, udah 100% perlit di sini. Oh, berarti syaratnya harus di dalam situ Bu. Ya, Jatuhnya. syaratnya hanya boleh sampai garis biru. Karena apa artinya sampai garis biru? Artinya yang sudah bertransformasi total itu baru 50%. Baru si perlitnya 50%. Sisanya adalah A atau austenite. Nah, si austenite ini dia masih bisa berubah-berubah jadi apapun. Mau berubah jadi bainite bisa, jadi martensit bisa, asal dia di quench sesuai dengan temperatur yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalnya ya, misalkan saya mau, ya udah kalau gitu saya mau 50% perlit, 50% martensit gitu ya. Jadi saya akan dinginkan sampai 1650, saya tahan sampai sini. Habis itu saya quench-nya sampai temperatur ini, misalkan langsung di temperatur 250 di sini, terus saya ulang lagi. Nah, nanti saya akan dapat 50% perlit, 50% martensit. Jadi biasanya persentasenya 50% aja yang kita yakin ya, yang kita yakin grafiknya. Kalau daerah-daerah yang nggak ada garis birunya ini ya apa? Kita nggak tahu mana yang 25%, mana yang 75% gitu kayak gitu. Gimana Jadi menjawab? kalau jatuhnya itu sebelum atau tepat di garis biru bisa di reset ke 0 lagi gitu. Jadi ya, kalau dia tepatnya kalau kita cuma sampai garis biru, artinya hanya 50% yang berubah jadi fasa berikutnya. Gitu. Sisanya masih austenite. Austenite itu dia masih bisa berubah, ya kan? Dia masih bisa berubah, mau jadi misalkan mau jadi bainite atau mau jadi martensit gitu. Misalnya nih, saya pengen 50% bainite, 50% martensit. Gimana caranya? Saya akan turunkan sampai 350. Saya tahan, tapi tahannya sampai seberapa? Sampai angka ini, sampai titik ini. Ya. Jadi 50%-nya dia berubah jadi bainite karena di sini adalah bainite. Nah, sisanya dia masih austenite, masih jadi fasa yang bisa berubah. Maka kemudian saya turunin lagi ke bawah, misalkan ke sini 250, terus baru saya tunggu quench gitu ya, quench di sini, terus saya quench begitu, itu jadi martensit. Gimana? Oke Bu, berarti yang di atas tadi Bu, balik lagi yang C itu kalau misalnya jatuhnya di garis merah, ya Bu ya, terus diturunin mendadak ke 400, nanti di reset lagi kah Bu ke 0 atau gimana Bu? Iya. Tapi ngapain dari sini terus di reset lagi ke 400? Mendingan langsung aja ke 400. Soalnya di sini masih austenite, di sini masih austenite. Oh, berarti nggak usah di reset ke 0 ya Bu? Ya boleh aja sih kalau mau, misalnya kamu mau 650 gitu ya. Tapi udah gitu kamu mau ke 400 ya, reset lagi ke 0, semuanya reset lagi ke 0. Jadi dari satu gini ke sini itu satu proses. Dari sini ke sini itu juga satu proses gitu. Reset ke 0. Coba nanti Novin, saya mau nanya, kalau saya pengen bikin 50% perlit, 25% bainite, 25% martensit, bisa nggak? Coba ya, saya ini kalian udah kuliah lagi nggak?
Halo, halo. Kalau saya nggak ada sih Bu, tapi nggak tahu teman-teman yang Ya, lain. kalau yang mau live silakan ya. Saya coba biar saya bisa gambar ya di satu tempat nih. Misalnya sini ya, kita sedikit aja biar saya bisa ikut gambar. Kok salah. Keberatan. Oke, gambar ini ya. Misalnya saya pengen bisa nggak Bu kita bikin 50% perlit, 25% bainit, terus 25% martensit misalnya. Nah, kalau itu caranya pertama saya mau 50% perlit, maka saya akan misalkan turunan di temperatur dia dapat perlit ya, misalkan perlit fine perlit misalnya. Kok jadi nggak enakan gini ya? Oke, gitu ya. Nah, di sini saya akan turunin misalkan gini. Saya akan turunin dulu ini sampai misalkan fine perlit kan berarti daerah sini ya, daerah si temperatur sini, maka saya mungkin akan masukkan tahan sampai 570 misalkan. Terus saya tahannya hanya sampai angka biru. Nah, di angka biru ini, di garis biru ini dia 50% udah jadi perlit. 50% lagi sisanya masih apa? Masih austenit Bu. Masih austenit. Nah, betul. Jadi saya dapat 50% austenit. Saya mau dapat begitu sisanya saya mau dapat bainit. Maka yang dilakukan adalah Lokonovin adalah kamu quench sampai dia nemu sampai temperatur bauksit sini. Gitu ya. Kamu quench berarti tadi sesuai dengan gambar yang tadi kok jadi nggak enakan gini ya? Nah, jadi kita gambar kita ke bawahin temperaturnya, quench misalnya temperatur bainit ini. Terus saya akan mulai lagi dari sini. Ya, mau dari sini nggak apa-apa, karena kan cuma beda 1 detik kurang dari 1 detik ya, 0, sekian detik gitu nggak apa-apa. Jadi intinya ngereset waktunya. Kemudian saya akan buat di temperatur 400. Tapi sampai kapan? Sampai mana? Sampai batas biru lagi. Kenapa? Artinya saya punya 50% austenit, sisanya dari sini saya cuman transformasikan 50%-nya, jadi 25%. Nah, 25% di sini, di titik ini, 25% sudah berubah jadi bainit. Nih, sisanya masih jadi austenit gitu. Oke, sip. Berarti 20% jadi bainit. Kemudian sisanya mau jadi martensit. Nah, berarti saya perlu balikin lagi sini ke reset lagi. Terus saya misalkan quench sampai berapa ya? Sampai ini nih, sampai di sini ya. Sampai misalkan tadi sampai di temperatur berapa nih? 250. Saya turunin sampai 250. Kemudian ini harus ada ditahan transformasi atermal, tahan sampai temperatur segini, terus baru bawah ya. Sebelum masuk fase transformasi di 10⁻² itu saya turunin ke bawah, maka saya akan dapat 25% martensit gitu. Nah, jadi di sini contohnya kalau misalkan saya mau dapat tiga-tiganya berarti 50% martensit perlit di 570 dulu, ditahan sampai 50%. Sisanya masih austenit, jadi masih bisa saya dinginkan lagi, balik lagi restart ke awal. Tahan lagi sampai cuma 50% austenit berubah jadi bainit, jadi 25%, sisa 25%.
25% saya quench lagi di 250, terus saya tahan lagi sebelum dia sampai ke kurva yang merah, saya langsung quench dia jadi martensit. Gitu contohnya. Gitu, Novin menjawab? Baik Bu, menjawab Bu. Ya, nanti kalau masih kurang jelas, dilihat aja di recordingnya ya, atau mungkin lihat tadi contoh soal. Nanti kalau misalkan masih banyak yang bingung segala macam, gini aja, nanti kita habis ini saya akan siapkan soal, mungkin kebanyakan tetap dari yang soal-soal tadi, yang tadi di PPT. Minggu depan tentang apa namanya, tentang aplikasi, nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau aplikasi lebih ke teori ya, misalkan logam besi untuk apa, logam aluminium untuk apa. Jadi benar-benar itu mungkin kita bisa pakai 1 jam untuk tanya jawab soal seperti ini gitu. Oke, kalau gitu waktunya juga sudah habis, jadi saya harus